Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Saat ini kita masih mempelajari kitab Ulangan yang adalah kitab kelima yang ada dalam Perjanjian Lama. Dan kita telah mencapai pasal 24 dan 25. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda dan mengikuti kami selama studi ini. Dalam episode ini, kita akan berbicara tentang apa itu perceraian, dan mengapa harus bercerai? Apakah perceraian merupakan rencana utama ketika Allah menetapkan sebuah pernikahan? Kita akan mempelajarinya hari ini, dan juga kita akan mempelajari beberapa bahasan keluarga lainnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dr. Esam. Terima kasih, Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Esam, izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 24, kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. 4 ayat ini membuat kita berhenti pada masalah perceraian. Saya ingin bertanya pada Anda di permulaan tentang pemikiran Tuhan akan pernikahan. Dan di mana kita menemukan perceraian dalam rencana ini? Apakah ada dalam rencana utama atau itu hanya kebetulan saja? Apa penyebab dan keadaannya? Tidak ada teks dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan menyetujui cerai atau di antara pengaturan yang dia buat, dia menetapkan pernikahan dan perceraian. Semua teks Alkitab mengatakan bahwa ketika Tuhan menetapkan pernikahan, dia menjadikannya seumur hidup. Baik. Jadi mereka akan menjadi satu daging, satu pribadi. Mereka bergabung satu sama lain. Mereka tidak akan terpisah. Mereka tidak akan Apa yang telah dipisahkan. dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan Apa yang manusia. Tuhan sudah persatukan yang diceraikan manusia, inilah fakta-fakta yang diungkapkan oleh Alkitab. Kemudian banyak hal masuk dalam dosa. Tuhan tidak melembagakan poligami, tetapi banyak orang menikahi lebih dari satu wanita dalam Perjanjian Lama. Tuhan tidak menetapkan perceraian. Tapi di sini kita baca bahwa perceraian itu mungkin. Bisakah itu terjadi? Ya, itu bisa. Ada perbedaan antara itu mungkin dan Tuhan berkata biarkan itu terjadi. Ya. Tuhan tidak katakan biarkan ada perceraian. Tapi dia berkata jika itu terjadi dan ini mungkin. Inilah yang Tuhan katakan dalam Matius 19 ketika dia bicara tentang perceraian. Mereka bertanya kepadanya, Musa memerintahkan cerai. Maka dia menjawab tidak. Musa mengizinkannya. Karena sejak awal Tuhan menciptakan mereka sebagai satu. Tetapi karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkanmu menceraikan istri-istrimu. Benar. Kemudian, kata-kata ini di sini dikaitkan dengan Musa. Bukanlah merupakan persetujuan darinya. Dia tidak mengatakan kepada mereka bercerailah. Tidak. Ini karena dari sekian banyak masalah dalam diri manusia, jadi ini bisa terjadi jika ya harus dilakukan menurut aturan apa. Agar tidak ada yang tertindas, kata-kata ini ada di sini selain gambar simbolis di dalamnya. Jadi Alkitab tidak bicara sama sekali tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, jika dia tidak menyukainya maka dia bisa meninggalkannya. Itu adalah izin karena kekerasan hati mereka. Mereka memperbudak istri mereka sampai menjadi kejam terhadap mereka dan tidak ada jalan keluar. Jadi kemana dia bisa pergi?
Kekerasan hati mereka mengancam kehidupan sang istri. Tepat. Maka perceraian adalah pelarian bagi wanita karena kerasnya hati. Tapi dalam hukum kasih karunia saat ini, bagaimana kasih karunia berurusan dengan hati? Kasih karunia mengubah hati, mengajarkan manusia untuk berkorban, mengajarkan manusia untuk tidak egois. Dan suasana pengorbanan tidak mementingkan diri sendiri, mencairkan semua masalah di dunia. Artinya jika ada keluarga yang memiliki seorang yang berkorban, yang rendah hati, tidak mengatur, murni dalam hubungan dengan Tuhan, tidak mungkin ada masalah. Bahkan jika pihak satunya sulit. Itu sebabnya Tuhan berkata, dalam masa kasih karunia tidak ada perceraian kecuali karena percabulan. Tepat. Ya, baik. Ini adalah aturan perceraian. Dia berkata, jika pria menceraikan istrinya dan dia pergi dari rumahnya dan menjadi istri orang lain, dan dia menulis surat cerai padanya, atau jika suami terakhir yang mengambilnya sebagai istri meninggal, dia tidak boleh kembali ke yang pertama, sehingga yang diceraikan yang mengambil akta cerai tidak dapat kembali lagi. Benar, itu tercatat di sini. Baik, saya ingin memahami apa yang ada di balik teks ini. Ada hubungannya dengan perkawinan antara Tuhan dan umatnya, orang-orang Benar. Yahudi. Mereka mengkhianatinya dan menyembah berhala. Kitab Hosea menceritakan apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa ini. Dan kitab Ini Yesaya luar dan biasa Yeremia. sebenarnya untuk Tuhan, tidak untuk manusia. Tuhan kita tidak seperti manusia, standar manusia adalah satu hal. Dan standar orang percaya adalah hal lain, dan standar Tuhan adalah hal yang sangat berbeda yang melampaui pikiran. Benar. Apakah Tuhan menolak bangsa ini selamanya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Apakah Tuhan telah membuang umatnya? Jawabannya tentu saja tidak. Dalam kitab Yesaya, dia bertanya kepada mereka, di mana surat cerai ibumu? Benar. Di mana aku memberinya sertifikat perceraian? Aku tidak. Tapi dia pergi ke yang kedua, ketiga, dan keempat. Mereka tersesat. Mereka telah sesat. Mereka telah sesat dan menyembah berhala dan hidup begitu rusak. Di manakah surat cerainya? Tidak, dia adalah seorang pezina. Tapi jika dia kembali, aku akan menerimanya, karena aku tidak memberinya surat cerai. Jadi dia berkata di sini, jika dia telah mengambil surat cerai, tapi Tuhan tidak memberikan hal seperti itu kepada bangsa itu, Benar. jadi ketika bangsa dipulihkan di masa depan, Tuhan akan menerimanya. Ini adalah kerajaan milenial, kisah pertobatan mereka di akhir kesusahan besar dan mereka melewatinya. Mengapa? Setelah semua yang mereka lakukan, mengapa mereka akan tetap menjadi umatnya? Karena Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tidak seperti manusia, ketika seorang berubah menjadi jahat, dia menolak dan menceraikan. Tuhan tidak melakukan hal itu. Jadi dia bertanya kepada mereka, di manakah surat cerainya? Tentu saja menurut hukum, wanita yang melakukan perzinahan tidak boleh diceraikan, tetapi dibunuh. Dibunuh. Pezina dan pezina harus Tepat, dibunuh. persis. Tapi dia berkata, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, bangsa ini tidak bercerai, Tuhan tidak menulis surat cerai padanya. Mana surat cerai ibumu? Dia berzina dan sesat, tetapi Tuhan akan memulihkannya setelah membiarkannya dalam kesusahan Pergi, besar. cintailah seorang wanita yang sedang melakukan perzinahan. Baik, Ini adalah Tuhan dalam kasih karunia-Nya. terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 6, apa yang kita pahami secara rohani? Ayat 6. Ayat 6 Dr. Esam, janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Tentu saja ini diperlukan dalam konteks waktu itu, Tepat. batu giling, penggilingan. Tidak hanya untuk konteks, tapi untuk hidup. Saat Untuk itu belum kehidupan. ada pengguling. Benar. Jadi untuk makan, setiap rumah menggiling gandum mereka. Baik. Jadi untuk makan, maka setiap rumah menggiling gandum mereka. Batu kilangan bawah adalah batu di bawahnya dan batu kilangan Bagian atas, atas adalah di batu atas. kedua. Baik. Apa arti rohaninya? Menurut saya secara moral, maksudnya adalah Anda mencabut orang itu dari kehidupan mereka. Anda menjauhkan mereka dari makanan mereka. Jika Anda melakukannya, bagaimana mereka akan hidup? Saya pikir di sini jangan anggap sebagai gadai. Berarti jika kita mengira bahwa seseorang dalam kesulitan, sesulit apapun, sebuah janji akan menjadi hal-hal yang bentuk hidupnya. Jadi jangan lakukan itu. Jangan paksa orang, jangan menempatkan orang di bawah tekanan dalam hidup mereka. Jangan paksa orang. Jangan menempatkan orang Ada di bawah banyak tekanan dalam pembicaraan hidup tentang mereka. mengasihani dalam kebenaran karena secara garis besar hukum berbicara tentang belas kasihan pada orang miskin dan yang membutuhkan. Benar. Jadi di sini kita menemukan hal yang sama. Baik, saya ingin belajar pelajaran spiritual, kataku pada diriku sendiri. Jangan biarkan batu kilanganmu diambil darimu tempat Anda mengiling gandum. Gandum atau firman Tuhan, jangan biarkan makanan sehari-hari Anda Jangan diambil biarkan dari siapapun Anda. melakukan ini. Makanan sehari-hari Anda, jangan sampai siapapun menghalangi Anda dari firman Tuhan dan makanan Anda sehari-hari. Setelah itu dia berbicara tentang beberapa nasihat.
Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Kemudian dia berbicara tentang, hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Mohon beri gambaran tentang sisa ayat sampai ayat 16 atau 17 tentang bagaimana mengatur hubungan dengan orang lain. Silakan. Dari ayat 7, bagian yang Anda baca dari ayat 7 berbicara tentang penculikan. Apa artinya seseorang menculik salah satu saudaranya dan memaksanya menjadi budak dan kemudian Dia mengambil menjualnya. kendali atasnya. Tepatnya mengendalikan, menguasai dalam satu kata. Jangan lakukan pemaksaan sedikit pun. Orang ini tidak mampu, dia miskin dan tidak mampu sehingga Anda bisa menculiknya. Tapi Tuhan akan membalas dendam. Dia akan membasmi kejahatan ini jika perampok ini mati. Bagian kedua sebenarnya dari ayat 8 dan 9 berbicara tentang kekudusan. Karena kusta menunjuk pada kenajisan. Dalam pergaulan kita, hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu ketika Anda menemukan jejak kejahatan meskipun kita memiliki belas kasihan dan tidak apa-apa. Tapi itu tidak berarti menoleransi kejahatan dan ketika kita menemukan jejak kejahatan, berhati-hatilah untuk melakukan seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Lihat apa yang harus dilakukan imam, imamlah yang menghakimi kusta dan dialah yang menilai kebersihan. Dialah yang menilai bahwa yang ini harus tinggalkan di luar perkemahan dan jika imam menilai kebersihannya ada hukum tertentu yang harus diikuti untuk memasuki perkemahan. Baik, ayat 10 berbicara tentang meminjamkan. Ketika Anda memberi pinjaman pada sesama, apa yang harus Anda lakukan? Janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Bagaimana dengan perasaan kita terhadap saudara kita ketika saya menemukannya sedang butuh? Haruskah saya memberi dia pinjaman, tetapi tetap membuat mereka menandatangani tanda terima? Jika tidak, dia tidak membayar kembali. Dapatkah saya memasukkannya ke penjara? Ya, berbahaya untuk berurusan satu sama lain dengan metode komersial yang sama yang digunakan dunia. Kalau tidak, dia akan ada belas kasihan yang lembut yang dengannya kita berurusan satu sama lain. Ada metode komersial di dunia. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa hubungan kita satu sama lain jauh lebih berharga daripada ini. Saya memberi tidak menunggu uang kembali. Ini sangat penting. Saudaraku sedang membutuhkan. Dia membutuhkan. Aku memberi tidak menunggu untuk dikembalikan dan saudaraku sendiri tahu bahwa begitu Tuhan memberinya, dia akan mengembalikannya dan tidak akan mengingkari. Hakku ini adalah tentang hubungan dengan Tuhan yang membuat kita memperlakukan peran kita dengan benar. Apakah baik untuk minta janji? Pada hari-hari itu mereka minta janji tapi dia mengatakan pada mereka untuk tidak memasuki rumah mereka seperti yang dikatakan di awal. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai. Selalu ketika seseorang menuntut janji, jika mereka menjadi kejam, mereka mengambil sesuatu yang menyakitkan untuk memaksa orang, mengembalikan hutang. Dikatakan kau seharusnya tidak melakukan ini. Dia tahu apa yang bisa dia berikan sebagai janji karena dia tahu apa yang bisa dia lakukan tanpanya untuk jangka waktu tertentu dan Anda harus mengasihani mereka. Dengan melakukannya karena setelah itu dia bicara dengan mengatakan jangan mengambil sebagai gadai pakaian seorang janda. Anda tidak bisa melakukan ini. Janda itu mungkin tidak memiliki pakaian lain saat ini. Ini untuk mengatur hubungan. Kesalehan hubungan menunjukkan kepada kita betapa penuh kasih kita seharusnya di antara umat Tuhan. Saya ingin mengomentari ayat 14, mengatur hubungan antara majikan dan pekerja. Kadang-kadang Dr. Esam, saya memperkerjakan seseorang untuk melakukan beberapa pekerjaan di dalam rumah. Listrik, ledeng, dan lainnya. Dan dia mungkin salah satu dari umat Tuhan yang berarti saudara dalam persekutuan. Sebagai saudara, bolehkah saya menindasnya? Saya bisa memberi lebih sedikit daripada jika saya mempekerjakan orang asing. Karena dia saudara, dia tidak akan mencemarkan nama baik saya. Menindas umumnya menyangkal upah yang layak untuk setiap orang. Bagaimana Tuhan melihat hal ini? Penindasan. Apa yang Alkitab katakan? Penindasan. Baik. Dikatakan ini adalah penindasan. Tidak hanya itu. Jika Anda menunda upahnya karena dia bekerja sepanjang hari dan menunggu upahnya, ketika Anda memilikinya dan dia menyelesaikan pekerjaannya, jangan katakan datang besok. Firman mengatakan jangan tunda sampai besok, karena orang dipekerjakan selalu butuh. Bagaimana kita menindas orang miskin? Ada sesuatu yang disebut menindas orang miskin. Haruskah dia ditindas karena miskin? Jika dia saudaraku, sebenarnya aku harus menghormatinya. Saudaraku harus menghormatiku jika dia bekerja denganku. Dan saya harus murah hati dengan dia Benar. dalam hal upah. Prinsip-prinsip ilahi disempurnakan. Di sini ia mengatakan jangan gunakan prinsip-prinsip duniawi. Jangan gunakan tekanan manusia, jangan gunakan kekejamanmu, jangan gunakan kemampuanmu, jangan gunakan kebiasaanmu untuk menindas perasaan saudaramu karena dia membutuhkan. Benar. Saya pikir ini adalah perasaan ilahi yang harus kita biasakan dalam hidup di dunia. Ayat 19, apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya.
Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Mohon komentar Anda pada perintah ini yang mengatur bagaimana menangani anak yatim, orang asing, dan janda pada hari-hari panen. Faktanya Tuhan luar biasa dalam mengamati orang-orang tidak berdaya dan membutuhkan. Orang asing, yatim piatu, dan janda adalah orang-orang yang tidak memiliki sumber daya untuk hidup. Orang asing tidak memiliki tanah, bagaimana dia akan mengolahnya? Anak yatim tidak memiliki ayah, seorang janda tidak memiliki suami. Ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan. Tuhan memiliki pengaturan untuk ini. Dia membuatkan mereka pengaturan hukum, bukannya untuk mengemis, tidak. Mereka punya hak. Maksud saya mereka bisa pergi ke ladang dan berhak melakukannya. Sebagai seseorang yang ingin menjalankan hukum Tuhan, Anda harus memiliki perasaan yang sama tentang Tuhan. Jika Tuhan mengasihani mereka, maka kamu meninggalkan bagi mereka seberkas di ladang seperti yang dinyatakan firman. Untuk orang-orang ini, dia menganggap ini bukan hak Anda. Jangan ambil ini, itu bukan hak Anda. Lalu hak siapa? Hak mereka yang tidak mampu menjalani cara hidup normal. Baik, terima kasih. Saya akan masuk ke pasal 25 dan berhenti di ayat 1 sampai 4. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili, dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera, setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukul, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah hati di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau merangkus mulut lembu yang sedang mengirik. Soal persaingan dan menjadi juri, dan hukumannya adalah pukulan, dan ia menentukan 40 pukulan. Benar. Jumlahnya tidak harus ditambah. Mohon jelaskan tentang hukum ini. Alkitab mengajarkan kita bahwa hukuman harus berada dalam batas kemampuan manusia. Dalam kemampuan manusia. Jika sebaliknya orang tersebut mungkin lemas dan pingsan dan tampak mengerikan di hadapan orang lain. Jadi dia berkata agar dia tidak dipermalukan. Saya pikir jangan lebih supaya jangan saudaramu menjadi rendah di hatimu. Ya, Apabila ia dipukul lebih banyak lagi karena Anda akan menuntut dia di luar kemampuannya sehingga kita membatasi hukuman seperti itu. Saya pikir Rasul Paulus sejauh yang saya ingat ya. mengatakan bahwa dia dicambuk 5 kali. Kemungkinan agar tidak mencapai 40 bilur agar tidak kehilangan berhitung karena mereka peduli dengan hitungannya. 40 garis dikurangi 1. Baik, pemukulan adalah untuk punggung orang bodoh. Ini Benar. adalah hukuman dari setiap orang yang bersalah. Salah. Bagaimana dengan Tuhan? Dia dipukuli. Bagaimana Dengan dengannya? kesalehannya yang jelas, sungguh aneh. Untuk mengatakan karena itu saya akan menghukumnya dan melepaskannya. Dia menerima 2 penalti. Dia dipukuli dan disalib, Ya, dia diserahkan untuk dipukuli saat itu, dia diserahkan untuk disalibkan. meskipun tidak bersalah. Ini adalah klimaks dari penindasan. Tidak ada yang demikian terjadi lagi dalam sejarah. Tak ada yang terjadi lagi dalam semua sejarah. Seperti penindasan yang terjadi pada saat pencobaan dan penyaliban Kristus. Tidak ada penindasan yang terjadi pada manusia manapun. Seperti apa yang terjadi dengan Kristus dalam hidupnya. Benar, prosedurnya adalah agar jumlah bilur tidak melebihi agar saudaramu tidak dipermalukan di matamu. Ya. Kristus dipukuli, disalibkan, dan dihina dan ditolak oleh manusia. Tepat. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita tahu dari Markus 12 bahwa orang Saduki bertanya kepada Tuhan tentang hal yang disebutkan dalam Ulangan 25. Maukah Anda menjelaskan peristiwa ini dan menghubungkan keduanya untuk kami semua? Hukum mengatakan seperti yang dibaca dalam bagian ini, jika seorang pria menikahi seorang wanita kemudian meninggal, saudaranya setelah menikahinya perlu mengasuh anak bagi saudaranya. Orang Saduki ingin mengutip ini untuk mengadili Tuhan. Mereka ingin memojokkan Tuhan. Tapi nyatanya mereka tidak tahu bahwa ini tak ada hubungannya dengan dunia ini. Peristiwanya terjadi di dunia, tapi mereka mengutipnya untuk menanyakan hasilnya setelah kematian. Benar. Dan mereka memberi pendapat. Dan mereka berikan pendapat mereka. Pada akhirnya dia akan menjadi istri siapa? Jadi, 77 menikahinya dan meninggal dunia. Tepat. Mengenai Yehuda, yang satu menikahinya dan juga yang kedua, tapi dia menolak untuk memberinya yang ketiga. Ya, ya. Bukannya kejadian itu tidak masuk akal dan mengutipnya benar-benar tidak masuk akal. Dan Tuhan tentu saja menjawab mereka. Dan mengatakan bahwa dalam kebangkitan yang Anda maksudkan tidak ada hal itu sama sekali.
Itu adalah murni dunia spiritual. Mereka akan menjadi seperti malaikat Tuhan. Mereka tidak menikah. Juga tidak dikaruniai perkawinan. Sebenarnya mereka mencoba memasang jerat untuk Tuhan. Mereka sering melakukan itu bersama dengan orang lain, tapi mereka gagal. Tetapi keindahan dari kisah ini adalah bahwa ini adalah alasan Ruth untuk menjadi umat Tuhan. Ya, Ketika Ruth orang Moab datang suatu hari dari Moab kepada umat Allah, dia adalah istri salah satu putra Elimelek yang adalah umat Allah. Kemudian dia tahu bahwa Elimelek ini memiliki kerabat dekat. Naomi memberitahunya bahwa Boas ini adalah kerabat terdekat kedua. Ada seorang yang disebut kerabat terdekat, dan dia lebih dekat daripada Boas. Dan dia seharusnya menebus untuk menerima warisan. Jika dia tidak mau menebus, Boas akan melakukannya, dan memang demikian. Pria di gerbang kota ini menolak untuk menebus. Dan digenapi dalam dirinya perkataan kaum yang kasutin tanggakan orang seperti yang dikatakan hukum di sini. baik. Boas menebusnya dan Ruth menikahinya. Benar. Dan tujuan dari undang-undang ini adalah menjaga nama orang yang sudah meninggal. Seolah-olah dia masih hidup. Dan warisannya. Untuk anak laki-laki yang akan lahir, akan dinamai dari orang yang sudah meninggal seolah-olah dia masih hidup. Benar. Menjaga nama dan juga warisannya. Setelah itu dia berbicara tentang ayat 13 yang sangat penting tentang jual beli dan juga tentang timbangan. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan yang besar dan juga yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan yang tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Tentang jual beli, takaran dan juga timbangan, apa yang ingin dia katakan tentang menjaga kekudusan? Ukuran ganda umumnya. Ya, Dan kecurangan dalam menimbang. Anda tahu bahwa manusia pada umumnya mencoba menjadi pintar. Manusia pada dasarnya sebagai bagian dari kelicikannya adalah ingin menipu tanpa diketahui. Di sini Alkitab katakan bahwa Anda tidak boleh memiliki dua batu timbangan, bahwa Anda seharusnya tidak memiliki 1 kilo dan satu lagi, tapi yang satu lebih kecil dari yang lain. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di sini. Di dalam pundi-pundimu, ya artinya kamu seperti itu. bukan kesalahan. Tapi ini bukan kesalahan belaka. Pundi-pundi Ini adalah ini gaya layaknya hidup Anda. Pundi-pundi yang Anda bawa. Yang Anda timbang memiliki lebih dari satu ukuran. Kedua di rumah Anda. Bayangkan setelah... Janganlah ada dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan. Dan janganlah ada dalam rumahmu dua macam eva. Artinya jangan mengukur dengan takaran ganda di rumah Anda. Bisakah Anda bayangkan? Apa artinya memiliki takaran ganda di rumah saya? Berarti jika saya punya dua anak laki-laki, saya perlakukan mereka dengan tindakan ganda. Ribka dan Ishak. Sebagai contoh. Ribka dan Yakub dan Esau. Benar. Ribka mencondongkan tubuh ke arah Yakub, Ishak mencondongkan ke arah Esau. Tepat, omong-omong fenomena ini ada. Apa yang dimaksud dengan fenomena kekinian? Sebagai orang tua, kita bersandar pada orang yang lebih berbakat Dan sepenuhnya memaklumi. dan memaklumi sepenuhnya. Dan menerimanya. Dia lucu, menarik, jadi kita mendukungnya, dan sebagainya. Yang satunya, yang mungkin tidak berbakat, tapi ini bukan salahnya. Ini bukan masalah moral. Bukan, ini tentang Tuhan. Tidak mengaruniakan kelebihan, jadi kita boleh mengerutkan kening padanya. Dan bersikap tegas padanya, bagaimana bisa? Kita egois. Manusia itu egois sehingga dia mungkin punya ukuran yang berbeda di rumahnya. Karena keegoisan saya, orang yang beri saya keuntungan yang lebih baik, saya akan menimbang untuknya dengan beban yang baik, tapi untuk yang lain saya akan menipu dan menimbang untuknya dengan beban yang lain. Sayangnya kita cenderung membedakan dalam perlakuan karena korupsi dan keegoisan yang kita miliki dalam diri kita. Dr. Esam, bagian terakhir dari pasal ini dari ayat 17, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Secara Janganlah historis, lupa. apa yang dilakukan Amalek dengan umat Tuhan? Secara rohani, siapakah Amalek yang memperhatikannya? Anda berkata jangan lupa dan di awal ingat, seolah-olah ini kata di antara tanda kurung, Di antara tanda kurung. ingat dan jangan lupa. Biarkan fakta ini ada di depan Anda. Amalek adalah bencana.
Dan mereka menampakkan diri kepadamu di jalan. Kita tahu peristiwa Keluaran 17. Ketika ada perang dengan Amalek. Pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Kemudian Alkitab mencatat rincian perang ini. Bahwa saat kau lelah dan letih, di jalanmu, Amalek muncul di hadapanmu, tapi dia sangat licik. Dia tahu bagaimana menyerang di bagian belakangmu. Dia tahu bagaimana datang kepadamu dalam keadaan seperti itu dan tahu bagaimana cara menangkapmu saat kamu lelah. Jadi dia datang kepadamu saat kamu lelah dan lesu dan memusnahkan yang lemah dari belakangmu. Dan hal-hal ini tidak bisa dilupakan sama sekali. Mereka menyerang umat Tuhan berkali-kali dalam perjalanan. Kemudian, dalam Keluaran, kita membaca bahwa Tuhan berfirman, Tuhan berperang melawan Amalek. Baik. Turun-temurun. Dan di sini dia memberitahu mereka untuk tidak lupa. Amalek tidak bisa dimaklumi. Lalu siapakah Amalek secara rohani? Amalek secara rohani adalah daging dalam kita. Yaitu sifat jatuh dalam Sifat diri kita. jatuh dalam diri kita yang mendatangi kita dalam keadaan pahit. Benar. Ini tidak bisa diperlakukan dengan rekonsiliasi. Tetapi Juga tidak bisa ditawari oleh damai. roh kita mematikan perbuatan tubuh. Membinasakan. Nama Amalek artinya dia harus dihapuskan. Bagi Anda, itu semua dihukum di salib Kristus dan Anda mati karenanya. Berurusan dengan daging adalah dengan menghakiminya. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Saya belajar di sini untuk memberi tanpa menunggu apapun dari saudara saya atau dia mengembalikan apapun. Saya belajar untuk tidak menindas orang miskin atau orang bayaran, apalagi dia saudara seiman. Tapi saya memberinya upah yang layak tanpa penundaan karena penundaan apapun dianggap dosa. Saya mengerti bahwa ukuran Tuhan berbeda karena dia tidak menolak pengantin duniawinya yang adalah Israel selamanya. Sebaliknya dia menunggu mereka untuk kembali kepadanya di masa depan dan bertanya di mana surat cerai ibumu. Meskipun mereka pergi, ia masih terima mereka. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Dr. Esam. Sama-sama Tuhan berkati Anda. Para pemirsa yang kami kasihi, saya tinggalkan Anda ayat 6 dari Ulangan 24 yang mengatakan, janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Jangan meninggalkan batu kilangan Anda yang memberi Anda makan, yang memberi Anda hidup. Jangan meninggalkan sesuatu yang darinya Anda diberi makan, artinya jangan mengacukan waktumu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan siapapun mengambil Alkitab Anda dari Anda, luangkan waktu Anda. Jangan biarkan setan mencuri Alkitab Anda ataupun mencuri waktu Anda. Saat Anda duduk di hadapan Tuhan, jangan berikan waktu Anda sebagai gadai atau bagian dari firman Tuhan. Pegang teguh kebenaran dan jangan menjualnya. Beli kebenaran dan jangan menjualnya. Karena manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.